Selamat malam. Bapak Ibu yang terkasih yang ada di rumah, ibadah keluarga Rabu 31 Maret 2021 dirangkaikan dengan hari doa GPIB dengan mengambil tema "Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Malam ini kita hendak menghayati dan belajar kepada Yesus, Dia yang adalah Tuhan dan Anak Allah, memasuki saat-saat penderitaan yang sangat menyakitkan bagi Yesus. Penderitaan itu dilaluinya dalam kesediaan dan ketulusan bersama Bapaknya. Di Taman Getsemani, Yesus bergumul dalam doa. Doa tidak sekedar menjadi rentetan kata-kata permohonan. Yesus telah menunjukkan kepada kita bahwa doa adalah sumber kekuatan, sumber hikmat, kesediaan, dan kerelaan untuk menanggung segala sesuatu, bahkan yang melampaui keterbatasan, kekuatan, dan akal manusia. Marilah kita berdiri dan dalam keteduhan hati kita menyambut kehadiran Allah dalam doa malam ini. Inilah saat yang Tuhan perkenankan bagi kita untuk berhenti dari segala kesibukan, kerisauan, dan kegelisahan yang melemahkan tubuh, roh, dan jiwa untuk sejenak datang merendahkan diri dan hati dalam persekutuan yang berdoa sambil menghayati saat-saat penderitaan Yesus yang sangat menyakitkan. Indahnya saat yang teduh menghadap tatap Bapa-Ku, ku naikkan doa padanya sehingga hatiku lega. Di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar. Ku bebas dari seteru di
Dipersilakan duduk. Ya Kristus, di malam doa GPIB saat ini, kami memohon kepadamu, hadirkanlah Roh Kudus-Mu memenuhi persekutuan ibadah ini, dan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, nyalakanlah api cinta kasih-Mu di dalam hati kami, agar kami dapat berdoa dan beribadah dengan hati yang kudus dan tulus, agar doa-doa kami tidak terhalang karena selaras dengan kehendak-Mu. Amin. Secara berbalasan kita akan bersama-sama menaikkan doa kepercayaan dari Mazmur 130, Mazmur 13 ayat 2 sampai 6. Berapa lama lagi Tuhan Kau lupakan aku terus menerus? Berapa lama lagi Kau sembunyikan wajah-Mu terhadap aku? Berapa lama lagi aku harus menaruh kekhawatiran dalam diriku Dan bersedih hati sepanjang hari? Berapa lama lagi musuhku meninggikan diri atasku? Pandanglah kiranya, jawablah aku ya Tuhan Allahku. Buatlah mataku bercahaya, supaya jangan aku tertidur dan mati. Supaya musuhku jangan berkata, aku telah mengalahkan dia. Dan lawan-lawanku bersorak-sorak apabila goyah. Tetapi aku kepada kasih setia-Mu, aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatan-Mu. Mau menyanyi untuk Tuhan, karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Indahnya saat yang teduh penampung permohonanku kepada Yang Maha Benar, yang bersedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Ibu bapa, saudara-saudara dan anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita siapkan hati kita. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita akan berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Di malam ini, kami berhimpun bersama dengan keluarga kami. Kami percaya ada kekuatan dan pemulihan yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Melalui ibadah, melalui pemberitaan firman yang saat ini akan kami dengarkan, Tuhan berkenan memberkati hidup kami. Agar melalui ibadah ini, kami dan seisi keluarga kami diberikan kekuatan untuk melanjutkan hidup yang Tuhan masih percayakan. Ya Roh Kudus, tuntunlah kami
ya Kristus, bersabdalah bagi kami. Amin. Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Matius pasal 26. Kitab Injil Matius pasal 26 ayatnya yang ke-36 sampai dengan 46. Marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan kita baca dari Matius 26 ayat 36 sampai dengan 46 yang mengatakan, "Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, 'Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa.' Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, 'Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku.' Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, 'Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki.' Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, 'Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah.' Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, 'Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu.' Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, 'Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat.'" Demikianlah pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, bagi anak domba Allah di tempat yang maha tinggi, terpujilah namanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Berjaga-jaga merupakan sikap awas, sikap waspada, juga sigap. Berjaga-jaga juga menekankan sikap yang teguh. Butuh kesigapan, kuat mental, mengatasi rasa bosan, dan harus kuat fisik juga tentunya.
Berjaga-jaga memaksa badan, tubuh, jasmani, dan pikiran tidak boleh sampai lengah, malah melampaui kekuatan fisik dan mental. Inilah ibu bapa dan saudara-saudara yang Yesus harapkan dari murid-muridnya, yang selama ini selalu mengikut kemana saja Yesus pergi. Bahkan ada murid yang terang-terangan menyatakan siap mati untuk Yesus. Dan menjelang puncak penderitaannya, Yesus mengusahakan waktu untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Yesus tahu bahwa waktunya sudah tiba untuk dia mengalami puncak penderitaan. Yesus mengupayakan menyediakan waktu berdoa dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Dikatakan dalam ayat 37 dan 38. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagian penting sebelum Yesus menaikkan pergumulannya, menaikkan doanya adalah dia minta kepada murid-muridnya untuk tinggal di sini dan berjaga-jaga bersama dengan Yesus. Itu yang Yesus minta dari murid-muridnya. Yang Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Perhatikan ibu bapa dan saudara-saudara sikap murid-murid ini ketika Yesus mengajak mereka untuk berdoa di Taman Getsemani. Pertama, loyalitas atau kesetiaan murid kepada guru ini adalah faktor yang sangat penting. Apapun juga akan dilakukan oleh seorang murid kepada sang guru. Itulah mengapa kita bisa pahami tentang Petrus misalnya, yang mati-matian mengatakan sangat mencintai Yesus. Kemana saja Yesus pergi dia akan ikuti. Jadi loyalitas atau kesetiaan bisa berarti kesetiaan kepada Yesus sang guru dan kesetiaan kepada perintah juga ajaran Yesus. Yang kedua, sebagai guru, Yesus juga merasakan hubungan yang sangat intim, kedekatan yang sangat luar biasa dengan murid-muridnya. Bahkan di saat Yesus ingin berdoa sendiri, Yesus mau murid-murid tetap berjaga-jaga dengan dia. Murid-murid tetap ada, tetap sigap, tetap waspada. Bahkan di ayat 40, tadi kita membaca di sana, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur ternyata. Dan ia berkata lagi kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Ketika Yesus meminta murid-muridnya untuk tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku, ini bukan karena Yesus takut ditangkap, takut menghadapi kematian, tapi makna berjaga-jaga ini berarti supaya murid-murid juga ikut berdoa bersama Yesus. Jangan lengah, supaya murid-murid ikut merasakan apa yang Yesus rasakan. Ibu bapak, saudara-saudara, pembacaan kita malam hari ini sangat menggugah emosi. Karena memang kisah di Taman Getsemani ini adalah bentuk penyerahan diri total, bentuk penyerahan diri yang luar biasa dari Yesus, sekaligus bentuk kepedulian Yesus kepada murid-muridnya itu. Yesus merasa kalau nanti Yesus akan pergi dan menanggung semua penderitaan berat itu, Yesus mau murid-muridnya tidak jatuh dalam pencobaan. Yesus mau murid-muridnya tidak jatuh dalam kedagingan, tidak jatuh
dalam kelemahan dan tidak kehilangan orientasi, tidak kehilangan harapan dan tujuan hidup. Tidak gentar dengan apapun yang akan dialami oleh Yesus melalui proses penyalipannya. Ibu bapa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di hari doa GPIB ini, di malam ini, warga jemaat GPIB, kita dihimpunkan, baik mungkin kita sendiri atau dengan keluarga di rumah kita masing-masing. Ketika Yesus bergumul di Taman Getsemani, kita semua mau diingatkan lagi. Ketika Yesus berdoa di Taman Getsemani, dalam doanya yang sungguh, Yesus mau mengajarkan kepada kita bahwa pertama, berdoa itu bukan saja kita berkomunikasi dengan Tuhan, bukan sekedar kita menyampaikan keinginan-keinginan kita, tetapi berdoa itu juga berarti penderitaan tubuh, penderitaan badani, sekaligus perlawanan bagi tubuh. Ya, betul Ibu Bapak dan saudara-saudara, doa itu merupakan kesempatan kita melawan kedagingan kita. Makanya lihat proses yang dilalui Yesus di Taman Getsemani ini. Dalam doa dia bukan sekedar meminta apa yang menjadi keinginan dia, tetapi dia sedang berjuang untuk melawan kedagingannya. Dalam doa juga kita belajar bersyukur untuk segala sesuatu, termasuk bersyukur karena kita diberi kekuatan melawan tubuh dan kedagingan yang lemah itu. Ibu bapak dan saudara-saudara, ketika tubuh kita segar, bugar, sehat, biasanya kita cenderung menggunakan tubuh kita ini untuk bekerja dengan maksimal, memikirkan banyak hal dengan maksimal. Sepanjang hari kita bekerja, sepanjang hari kita beraktivitas, berpikir, dan ketika kita ingin berdoa, ya, setelah sepanjang hari bekerja, ketika kita ingin berdoa rasanya tubuh sudah lelah, sudah capek, sudah terlalu menderita karena seharian dipakai untuk bekerja dan berpikir. Nah, justru dalam kondisi tubuh yang didera oleh kerja atau rasa sakit, kita harus bisa terus fokus untuk berdoa. Sekalipun mungkin tubuh kita lemah, kaki kita lemah, tangan kita lemah, penyakit mendera tubuh kita, bahkan pikiran kita lelah karena sepanjang hari ini menggumuli banyak hal. Hati mungkin juga terasa capek karena sepanjang hari memikirkan banyak hal. Inilah berbagai penderitaan tubuh, dan inilah kesempatan kita berdoa untuk melawan kedagingan kita. Ibu bapak saudara, perhatikan yang terjadi di Taman Getsemani ini. Yesus sudah bisa mulai merasakan penderitaannya itu semakin dekat. Tetapi dalam kelemahannya dia justru terus berdoa. Melawan penderitaan tubuh dengan tetap berdoa. Oleh karena itu ibu bapa dan saudara-saudara, di masa-masa sulit seperti sekarang ini, di masa-masa pergumulan yang mungkin sedang kita hadapi dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam usaha, di masa-masa berat ketika kita bergumul dengan kelemahan tubuh dan sakit penyakit kita, kehidupan doa itu harus terus kita bangun, kita jaga, kita perjuangkan di tengah-tengah jemaat dan keluarga kita, bahkan secara pribadi. Justru di saat kondisi kita paling lemah, berdoalah. Lawanlah tubuh yang malas, tubuh yang lemah, pikiran yang jenuh, hati yang capek. Hadapi itu dengan berdoa. Yang kedua, berdoa merupakan cara kita mengendalikan keinginan.
Jadi berdoa bukan saja kita mengungkapkan apa yang jadi kemauan kita, tapi berdoa juga adalah cara kita belajar mengendalikan keinginan dan kemauan kita. Jangan dibalik, Ibu Bapak Saudara, seolah-olah doa itu hanya ungkapan-ungkapan keinginan kita, lalu kita minta Tuhan melakukan apa yang kita mau. Justru melalui kehidupan doa Yesus ini, kita belajar memohon, biarlah kehendak Allah saja yang terjadi. Segala keinginan hati kita kendalikan. Biarlah Allah dengan rencananya menjadi nyata dalam kehidupan kita. Jangan berpikir keinginan kita ini yang paling baik. Harapan kita inilah yang paling tepat daripada rencana Allah. Ibu Bapak Saudara, Allah lebih paham, lebih mengerti jalan hidup kita, bukan saja untuk yang sekarang ini, tetapi jauh ke depan. Yesus tentu saja secara manusia, dia juga merindukan dirinya lepas dari pergumulan dan penderitaan berat itu. Tapi kita lihat, kalau pergumulan itu karena kehendak Allah, Yesus minta kekuatan, Yesus mohon kekuatan untuk menjalani kehendak Allah tersebut. Inilah yang menjadi proses belajar kita juga saat ini. Belajar untuk mengatakan biarlah kehendak Allah yang terjadi dalam hidup kita sekalipun berat. Kita minta kekuatan supaya kita sanggup untuk menjalani keputusan Allah dan bukan kemauan kita. Yang ketiga, Ibu Bapak Saudara, doa merupakan ruang atau kesempatan ketika Allah berkenan mendengarkan isi hati kita. Doa merupakan ruang ajakan, ruang undangan Allah bagi kita. Allah mengajak kita, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Supaya kita tidak jatuh dalam kelemahan, tidak larut dalam pencobaan, tidak sesat dalam duka cita dan kesedihan. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Allah selalu berkata kepada kita di setiap kesempatan, dalam kesibukan kita, dalam ketakutan kita, dalam kekalutan kita, bahkan dalam sukacita kita, Allah berkata, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di saat kita sedang menghadapi sukacita atau ketika kita menghadapi duka cita, Allah hadir dan mengajak kita, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Di saat kondisi kita lemah, dengarlah ajakan dan undangan Allah ini. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Allah tidak melihat siapa dan bagaimana kita, masa lalu kita. Allah lihat kondisi hidup kita yang sekarang ini. Dengan cintanya, dengan kasihnya, dia terus merangkul kita. Di tengah-tengah situasi yang paling berat sekalipun, dia datang mengajak dan merangkul kita. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu Tuhanku,
Ibu bapa, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, kita akan masuk dalam doa bersama. Oleh karena itu, mari kita teduhkan hati dan pikiran kita supaya kita boleh bersama-sama menyerahkan segala sesuatu dalam hidup kita, harapan dan pergumulan kita dalam pertolongan Tuhan. Doa itu mengajarkan kepada kita tentang ketaatan dan kepasrahan total untuk tunduk kepada kehendak Sang Bapa. Ketaatan dan kepasrahan total melalui doa menjadi sumber kekuatan, sumber hikmat dan kesabaran untuk menanggung segala sesuatu, bahkan siksaan dan penderitaan yang melampaui kekuatan kita. Di dalam doa, kita diyakinkan bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menanggung segala sesuatu. Karena itu, marilah kita siapkan diri, hati, dan pikiran untuk sujud berdoa kepada Tuhan. Kita mengambil saat hening dan menaikkan doa secara pribadi. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Maha Pengasih, pada kesempatan malam ini kami mau berdoa bagi pergumulan bangsa-bangsa dan juga pemerintah Indonesia bersama dengan BNPB, TNI Polri dan lembaga kesehatan dalam menanggulangi wabah COVID-19. Berikanlah hikmat dan juga kesehatan yang daripadamu agar penyebaran COVID-19 dapat ditekan dan dapat memberikan pelayanan kesehatan bagi para pasien dengan baik, penuh kesabaran dan tanggung jawab. Kami berdoa juga bagi pemerintah pusat dan daerah agar dapat mempersiapkan dan melaksanakan program vaksinasi dengan baik dan semua masyarakat mendapatkannya. Demikian permohonan kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tak lupa kami juga mendoakan setiap perangkat medis di tengah situasi pandemik ini ya Tuhan. Rumah sakit dimanapun itu berada, yang saat ini sedang berjuang begitu keras karena banyaknya pasien masyarakat yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan Yesus berikan mereka tenaga, berikan asupan yang cukup, serta kesehatan yang baik kepada mereka, para tenaga medis, para pegawai rumah sakit, serta mereka juga yang tergabung dalam relawan Satuan Tugas Penanganan COVID. Tuhan Yesus sertai mereka selalu. Terlebih mereka, saudara-saudara kami yang saat ini sedang berjuang begitu keras untuk dapat sembuh dari coronavirus ini Tuhan. Tuhan jaga, Tuhan sertai mereka selalu. Tuhan Yesus, kami tidak tahu sampai kapan kami akan hidup berdampingan dengan virus corona ini. Kami tidak tahu kapan akan berakhir. Namun Tuhan berikan kami hikmat agar kami umat-Mu dapat mentaati segala peraturan serta protokol yang telah ditetapkan, supaya kami pun dapat terhindar dari virus ini. Pakailah gereja-Mu
untuk menyatakan pelayanan dan kesaksian di tengah wabah ini ya Tuhan. Agar gereja-Mu dapat turut serta mengambil bagian dalam proses pemulihan yang saat ini sedang berjalan. Agar gereja-Mu menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkannya. Sehingga kuasa Tuhan dapat semakin nyatakan. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Kemudian kami ingin berdoa untuk rangkaian kegiatan Paskah kami ya Tuhan Yesus. Berkatilah semuanya dimulai dari Jumat Agung, Kamis Putih, sampai nanti hari Paskahnya ya Tuhan. Biarlah semuanya bisa diberkati. Juga berkati anak-anak-Mu yang ikut serta dalam melayani di setiap perayaan yang dilakukan ya Tuhan. Biarlah mereka diberi kesehatan dan kelancaran dalam menjalani tiap perayaan yang kami lakukan. Dan Tuhan juga berkati tiap teknis ya Tuhan, supaya karena semua ini hanya demi kemuliaan nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk setiap saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan ya Tuhan. Berkatilah setiap saudara kami yang dalam masalah Tuhan, bantu selesaikan masalahnya ya Tuhan Yesus. Setiap saudara kami yang menderita sakit penyakit ya Tuhan, biarlah mereka bisa disembuhkan ya Tuhan Yesus. Dan juga setiap saudara kami yang kehilangan, biarlah mereka bisa dihibur oleh karena nama-Mu saja ya Tuhan Yesus. Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah menjaga kami sampai hari ini. Saat ini kami mau berdoa untuk para jemaat yang ulang tahun minggu ini, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan tolonglah berkati mereka melalui segala hal, dan agar mereka bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling mereka. Dan Tuhan Yesus tolonglah berkati kami anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ujian akhir, dan tolonglah berkati anak-anak yang sedang mencari sekolah lanjutan juga, agar dapat berjalan lancar sesuai kehendak Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pergumulan kami sudah menaikkan doa-doa kami secara pribadi. Kami juga sudah mendoakan banyak hal di hadapan Tuhan. Dan malam hari ini, kami hanya memohon dan meminta Tuhan memberikan kepada kami hikmat untuk menerima apa yang menjadi keputusan Tuhan lewat doa-doa yang kami naikkan. Kami mau berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang sedang bergumul, bagi mereka yang saat ini kehilangan pekerjaan, bagi mereka yang saat ini berduka cita, mereka yang masih menjalani perawatan di rumah sakit atau di rumah keluarga masing-masing, para orang tua kami yang sudah lanjut usia dan tentunya secara fisik mereka mengalami kelemahan-kelemahan tubuh. Tuhan kuatkan mereka. Kami berdoa untuk Ibu Diaken Delvi Huta Barat, Ibu Ansyi Rumambi, Bapak Hatibi, Ibu Drusila Kase, Bapak Diaken Sabam Haryanja, Bapak Elkana Simanung Kalit, Saudara Pierre Totoda, Ibu Barbara Tyson, Ibu Mulyono, Bapak Lazarus Ndun, Ibu Deice Wenas Tuaidan, Ibu Dimukris, Bapak Berti Langitan, Ibu Elis Soplantila Lewakabesi, dan Ibu Like Tuhumuri. Kasih setia Tuhan yang besar itu memulihkan dan menguatkan mereka. Saudara-saudara kami yang bersukacita di sepanjang minggu ini, karena berkat-berkat yang Tuhan tambahkan dalam hidup mereka, biarlah ungkapan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan menjadi tanda bahwa mereka juga mengalami kebaikan Tuhan dan mereka siap untuk terus taat dan setia kepada Tuhan yang sudah memberkati hidup mereka. Malam hari ini juga Tuhan, kami mau menyerahkan dan mendoakan untuk
pergumulan kami sebagai jemaat-Mu di tempat ini, proses pengurusan IMB gedung gereja. Tuhan memberkati masyarakat setempat di mana gereja Tuhan akan berdiri, pemerintah terkait mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi, lembaga-lembaga pemerintah yang berwenang dalam proses pengurusan IMB ini, panitia pembangunan gereja. Tuhan memberkati majelis jemaat bersama dengan semua warga jemaat-Mu di sini. Tuhan urapi. Berikan kepada kami semua kerendahan hati untuk siap menerima apapun yang menjadi kehendak Tuhan. Berikan kepada setiap kami, jemaat-jemaat-Mu ini, bersama dengan para pelayan-pelayan yang ada, kesatuan hati, kesatuan berpikir, sehingga apa yang menjadi kehendak Tuhan boleh nyata dalam perjalanan persekutuan jemaat Cinere ini. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur Engkau berkenan memakai kami untuk melayani dalam ibadah di malam hari ini. Diaken dan penatua yang bertugas bersama dengan pemandu lagu dan pianis, tim multimedia, komisi teologia dan komisi Inforkom, juga tim Satgas Covid Jemaat. Ya Tuhan, berkatilah pelayanan kami ini, supaya menjadi berkat bagi semua warga jemaat Tuhan yang boleh menerima dan mengikuti ibadah di rumah mereka masing-masing. Kami bersyukur untuk semua perangkat-perangkat di mana ibadah online ini boleh berjalan dengan baik. Kami bersyukur untuk semua sumber daya yang ada dalam jemaat-Mu ini. Mereka yang memberikan hidup mereka untuk bekerja, sehingga berita Injil boleh terus digemakan bagi setiap orang, bagi setiap mereka, dimanapun ada. Inilah doa kami Tuhan, inilah penyerahan diri kami. Kesalahan, dosa, dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan yang kami lakukan, kami mohon pengampunan daripada Tuhan. Ya Tuhan, dengarkanlah seruan dan doa kami. Jadilah menurut apa yang Tuhan kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Kehendak-Mu di bumi. Berikanlah kami pada hari ini dengan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami. Kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat, Tuhan Yesus bergumul dan berdoa di Getsemani untuk memohon agar cawan kutuk tidak diminum olehnya. Sangat berat pergumulan itu sampai keringatnya menjadi darah. Namun Allah berkehendak bahwa Ia harus minum cawan kutuk agar manusia selamat. Maka marilah kita juga sedia menanggung dan berbagi dengan sesama melalui persembahan sukarela. Tuhan memberkati kita dan persembahan yang kita berikan.
Jemaat, marilah kita berdiri dan menyerahkan persembahan kita dalam doa padanya. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur karena di hari doa GPIB, kami mendapat kesempatan untuk merenungkan makna pergumulan dan doamu di Getsemani. Engkau telah bergumul menghadapi cawan maut yang mesti kami minum, tetapi Engkau telah meminumnya agar kami semua selamat. Sekarang kami memberi persembahan sebagai tanda penyerahan hidup seutuhnya untuk kemuliaan-Mu. Terima dan kuduskan ya Tuhan, agar berguna bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, "Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Inginkah kau ikut Tuhan pikul salib? Jangan bimbang, jangan sungkan, ikut tabib. Pikulah salibmu saja, lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Apapun kesusahanmu, jangan lemah. Tuhan Yesus besertamu, ikut tetap. Pikulah salibmu saja, ikut terus. Lihatlah mahkota Raja Agung Kudus. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, pergilah dalam damai sejahtera, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.